Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farian Syafrian Fikar Sultan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perubahan dan interaksi keruangan di negara ASEAN. Perubahan keruangan. Perubahan ruang yaitu perubahan suasana yang ada di dalam ruangan tersebut, misalnya dari sepi menjadi ramai. ASEAN. Apa itu ASEAN? Association of Southeast Asian Nation adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Apa tujuan dibentuknya ASEAN? Pada dasarnya, ASEAN dibentuk untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Negara apa saja yang tergolong ke dalam negara ASEAN? Ada 10 negara anggota yang termasuk ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan keruangan adalah faktor iklim, faktor geologi, faktor ketersediaan sumber daya alam, perkembangan ilmu dan teknologi. Namun, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh faktor iklim dan faktor perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Faktor iklim. Proses perubahan iklim dibagi menjadi dua, yaitu pemanasan global dan meningkatnya gas rumah kaca. Proses pemanasan global dimulai dari konsentrasi gas rumah kaca yang membuat lapisan atmosfer semakin tebal sehingga panas bumi yang terperangkap di atmosfer semakin banyak, kemudian membuat suhu bumi meningkat. Meningkatnya gas rumah kaca disebabkan oleh pembakaran menggunakan fosil pada kendaraan bermotor, deforestasi, kegiatan peternakan dan pertanian menggunakan CFC untuk lemari es dan AC, dan penggunaan aerosol untuk pengharum ruangan atau bisa dibilang obat anti nyamuk. Perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam klimatik, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Sebagai upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Sebagai contoh, saat kebakaran hutan hebat di Sumatera pada 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Contoh lainnya adalah Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Faktor perkembangan ilmu dan teknologi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak bermunculan teknologi yang dapat mempermudah manusia. Perkembangan teknologi dibagi menjadi 3, yaitu teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi produksi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi transportasi. Teknologi transportasi. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Di berbagai negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sudah sangat canggih. Singapura dan Thailand lain mengembangkan jaringan transportasi darat bawah tanah. Contoh alat transportasi adalah pesawat, mobil, dan kapal pesiar.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.